Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar ini. Kenikmatan kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kita untuk tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama, yang hakikatnya ini merupakan jalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada seorang hamba berupa kebaikan. Ya, karena di antara ciri Allah menginginkan kebaikan untuk hamba adalah difahamkan terhadap urusan agama. Allah berfirman, "Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Dan barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah menjadikannya faham terhadap urusan agama. Ya, dan tentunya seorang tidak akan bisa paham terhadap urusan agama melainkan dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu. Sebagaimana Rasul sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Rasul, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Maka di dalam Islam gak ada yang namanya ilmu laduni, ya, atau ilmu-ilmu yang semacamnya. Tetapi ilmu itu didapat dengan yang namanya belajar. Ya, maka ini suatu kebaikan yang luar biasa, yang semoga dengannya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan ada, majlis ada, ya, keluangan ada, kesehatan ada. Maka siapa yang tidak bisa memanfaatkan itu semua, itu hakikatnya sangat membahayakan diri mereka sendiri. Karena itu semua nikmat yang dikatakan oleh Salamah bin Dinar, beliau pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu biha minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat, semua nikmat yang tidak mendekatkan dengannya kepada Allah, maka itu adalah petaka, itu adalah ujian. Allah berikan kepada kita kesehatan, ya, tapi tidak menjadikan semakin dekat kepada Allah. Ya, Allah berikan kepada kita berupa luangnya waktu dan tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu adalah ujian, itu adalah petaka. Ya, hendaklah setiap kita ini banyak, ya, untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, ya, karena memang segala yang kita perbuat ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Iqtidaul Ilmi Al-Amal, ya, dari sahabat Muawiyah, beliau pernah mengatakan, Rasul mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'atin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan dia harus mempertanggungjawabkan tentang 4 hal. Insyaallah, ya, di hari kiamat berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergeser. Sekali bergeser, siap mempertanggungjawabkan tentang 4 hal. Apa yang pertama adalah an umrihi fima abnah, tentang umurnya, waktunya, luangnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, ya, atau fima afna, ya, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan.
Ini ya disebutkan masa muda. Dan yang ketiga wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapat harta itu dan kemana dia belanjakan. Untuk harta ya Allah tanya dari dua sisi mendapatkan dan kemana dibelanjakan. Sedangkan yang keempat wa an ilmihi bima amila bih, tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. Jadi konsekuensi seorang yang belajar ilmu, amalkan. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah dengan adanya majlis seperti ini, majlis yang kita saling mengingatkan ya akan kelalaian. Kita memberikan semangat bagi orang-orang yang sedang lemah semangatnya. Ya, karena tatkala kita pandai di dalam mengatur, tatkala kita mengalami futur, ya, kelemahan dalam beribadah, itu sangat baik. Maka Rasul menyebutkan ya, dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan likulli amalin syarrah wa likulli syiratin fatrah faman kana fatratuhu ala sunnati faqad aflah wa man ghaira dzalik faqad halak. Kata Nabi, setiap amalan ini ada masanya dia semangat ada, dan setiap yang semangat ini ada masanya futur itu lemah semangat. Itu mesti ada, baik dalam kita sholat, baca Al-Quran, sedekah, taklim, itu ada saatnya semangat, ada semangatnya menurun. Tetapi bagaimana petunjuk Nabi ketika futur itu sedang menimpa kita? Rasul mengatakan faman kana fatratuhu ala sunnati faqad aflah, maka siapa yang masa futurnya itu tetap di atas sunnahku, dia telah beruntung. Ya, dan siapa yang masa futurnya justru meninggalkan, dia akan celaka. Jadi gini teman sekalian, tatkala misalkan kita futur lemah sekali beramal soleh, sedekah malas, sholat malas, ya, mau puasa malas. Nah ini berarti kan kita harus paham bahwa kita ini sedang mengalami penurunan iman. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan kebaikan semua. Ya, maka ini di antara hikmah Allah membukakan pintu kebaikan yang sangat banyak. Mungkin dari sisi kita membaca Al-Quran sudah capek sekali, sudah nggak mood gitu ya. Kan kita bisa baca buku-buku agama, baca pun sudah sepet matanya. Zaman sekarang ada murotal, ya murotal pun bosan. Mungkin kita dengerin kajian. Jadi pokoknya kita berusaha berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Mungkin saat ini kita lagi malas berpuasa, ada pintu kebaikan yang lain, biasa bersedekah, bisa nasihati orang, ya, bisa menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Intinya jangan sampai kemudian hidup kita tatkala lagi lemah beramal kebaikan kita tinggalkan sama sekali, jangan. Ya, karena itu konsekuensinya kata Nabi, dia akan celaka. Nah, ini diantara cara yang disebutkan Nabi, ya, tatkala kita mengalami futur, ya, mengalami lemah di dalam ketaatan. Ya, teman-teman sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid wasallam. Dan di pertemuan yang lalu di bab yang ke-50 penulis kita menerangkan kepada kita tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab berikutnya, bab 51 dan 52, penulis kita menyebutkan lagi, masih berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelaskan nama dan sifatnya. Kita baca pada bab yang 51, babun la yuqalu assalamu 'ala Allah. Bab tidak bolehnya mengucapkan assalamu 'ala Allah, semoga keselamatan bagi Allah. Ya, semoga keselamatan bagi Allah. Nah, beliau di sini ya menerangkan kepada kita bagaimana seorang muslim kewajiban mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Dan Allah tidak ada sedikit pun kekurangan pada dirinya, baik pada zatnya, namanya maupun sifatnya. Nah, maka seorang yang mengucapkan assalamu ala Allah, ya, semoga selamat bagi Allah gitu ya. Jadi seakan-akan apa? Kita mendoakan Allah agar Allah itu selamat. Apa makna selamat? Selamat itu maksudnya adalah Allah, semoga Allah itu selamat
dan disucikan dari kekurangan. Insyaallah ya, ini termasuk ucapan yang terlarang, mengatakan semoga Allah mendapatkan keselamatan. Apa alasannya? Ya, Syekh Muhammad bin Utsaimin menyebutkan di sini ada dua. Ya, bahwa doa seperti ini, ya, semoga keselamatan bagi Allah, ini dipahami orang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan, sehingga kita doakan agar Allah ini lepas dari berbagai macam kekurangan. Masya Allah, doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seorang berdoa seperti itu kepada Allah, maka menyelisih hakikatnya. Allah itu yang didoai, yang diminta, bukan Allah diminta untuknya. Semoga Allah, kita mendoakan Allah itu. Ini adalah perkara yang batil. Ya, tidak boleh. Maka masya Allah kita perhatikan bahwa penulis kitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini beradab kepada Allah dengan adab yang paling tinggi. Ya, ini adalah konsekuensi daripada tauhid. Makanya luar biasa ya. Saya kok semakin mempelajari kitab ini luar biasa ini. Ya, semakin mempelajari kitab ini semakin kita beradab kepada Allah. Dalam bab doa saja diajarkan. Jangan sampai sedikit pun mengandung unsur yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya assalam atau assalam, ya, itu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi salam itu nama Allah, ya, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 23 Allah berfirman, huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul, sampai akhir ayat itu. Dialah al-malikul, Allah mengatakan dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia, al-malik, sang raja, al-quddus, yang maha suci, as-salam, yang maha salam. Apa salam itu? Ya, salam itu ada dua. Ya, makna salam itu ada dua. Yang pertama bahwasanya Allah itu al-musallim li'ibadih. Allah itu yang memberi keselamatan bagi hambanya. Ini ya, makna salam. Allah pemberi keselamatan kepada hambanya. Dan kita akui ya, bahwa seorang itu tidak bisa selamat melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, as-salam adalah as-salim min kulli naqsin wa aib. Bahwasanya Allah itu zat yang selamat dari segala kekurangan dan aib. Ya, yang selamat dari kekurangan dan aib. Ini ada dua makna salam. Ya, maka kita nggak boleh mengatakan semoga keselamatan bagi Allah. Ya, semoga Allah selamat dari berbagai kekurangan. Ini adalah termasuk yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid itu apa? Ya, jadi bab ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana kita beriman nama dan sifat. Sekarang dalam bab ini sangat jelas sekali. Ya, bahwa di dalam bab ini ya, kita ini sedang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam sifatnya itu serta nama dan zatnya itu ini selamat dari segala kekurangan dan terkandung padanya kesempurnaan. Dan seorang ya tidak akan sempurna di dalam suatu kesempurnaan itu melainkan dengan menetapkan sifat yang sempurna dan meniadakan kebalikannya. Saya ulang lagi. Tidaklah kita ini akan menetapkan suatu kemuliaan, suatu kesempurnaan, melainkan kita sebutkan kemuliaan itu dan kemudian kita terangkan kebalikannya. Itu semakin sempurna. Contohnya apa? Seorang dikatakan si fulan itu qawi, kuat. Tapi kekuatannya kan macam-macam ya. Mungkin kekuatannya sekedar dia sering menang dalam gulat, tapi cukupnya cuma lomba di RT misalkan. Kan gitu. Tapi kalau misalkan si fulan ini ada orangnya kuat dan tidak ada seorang pun yang mengalahkannya ya sedunia ini misalkan, karena dia pernah juara dunia dan menang terus. Ini perhatikan. Ini sempurna ini ya. Dia sebutkan lafaz yang sempurna ditambah dengan kebalikan dari yang ini. Dinafikan. Ya. Allah
sempurna, dan Allah tidak memiliki sedikit pun kekurangan pada dirinya. Ini Masya Allah. Ya, penulis kitab di sini hanya menyebutkan satu hadis. Ya, beliau mengatakan wa fi sahihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dalam kitab sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Imam Syekhul Islam Syekh Muhammad Wahab di sini menyebutkan sahih, bisa maknanya Bukhari Muslim, bisa Bukhari saja atau Muslim saja, atau kitab selainnya yang sahih. Ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang luar biasa ya. Dari sisi jerih payah beliau membela agama ini. Ya, beliau pernah ya dilapori terhadap orang-orang yang melakukan zikir berjamaah. Maka beliau pun kemudian datang kepada mereka, langsung mengingkari di depan mereka. Insyaallah beliau seorang diri, berani mengingkari orang yang sedang melakukan perbuatan yang tidak ada anjuran dari Nabi. Dan beliau mengatakan, ini ya, para sahabat Nabi masih berkeliaran di mana-mana. Pakaian-pakaian Nabi belum juga usang. Bejana-bejana Nabi belum juga pecah. Tapi kalian berani ya melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi. Maka mereka mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, ya sesungguhnya kami ini niatnya baik. Niatnya baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Niat yang baik itu tidak akan menjadikan baiknya suatu perbuatan jika caranya salah dalam melakukannya atau dengan semakna dengan itu. Perhatikan ya Ibnu Mas'ud. Ternyata apa? Betul, orang-orang yang diingkari Ibnu Mas'ud itu ketika terjadi peperangan orang-orang Khawarij, kebanyakan mereka ikut bergabung dalam perang itu. Maka ada faedahnya apa? Bahwa seorang yang berbuat bid'ah walaupun kecil, ini lama kelamaan menjadi besar dan besar. Maka jangan kita remehkan kebid'ahan itu. Itu awalnya itu. Bid'ah apa itu? Zikir berjamaah. Ya, satu mengatakan Allahu Akbar, semua takbir. Ayo, kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Allahu Akbar 100 kali. Sambil megang kerikil. Ternyata apa? Dari bid'ah yang kecil itu dibiarkan, akhirnya mereka kemudian terkena subhat bid'ahnya Khawarij sampai akhirnya memerangi kaum muslimin. Auzubillah. Nah, dan Ibnu Mas'ud ini termasuk utamaannya adalah apa? Suatu ketika ya dalam hadis Bukhari Muslim, para sahabat tertawa. Maka Rasul tiba-tiba mengatakan, mimma tadhakun, atas dasar apa kalian tertawa? Kata para sahabat, ya Rasul, kami lucu sekali melihat Ibnu Mas'ud ini. Ya, min diqqati syaqihi, karena kecilnya kaki beliau. Kena angin saja meroboh. Insyaallah ya, apa kata Rasul? Fa wallahi innaha fil mizan athqalu min Uhud. Demi Allah, ya, sesungguhnya kecilnya kaki Ibnu Mas'ud itu, tetapi di timbangan amal pada hari kiamat lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Masya Allah ini ya, padahal apa? Kakinya kecil, kalau bahasa kita cacat. Tetapi ketika kaki tersebut ya sering digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berdebu karena perjuangan di jalannya, ya, melakukan berjalan ke masjid di gelapnya malam. Ya, ternyata luar biasa. Allah menjadikan beliau yang cacat tetapi memiliki timbangan amalan yang luar biasa. Maka di hari kiamat itu yang menjadi patokan timbangan hisab atau mizan, timbangan itu bukan kecil besarnya badan, tapi besar kecilnya pahala. Insyaallah ya, atau kebaikan yang mereka lakukan. Maka sebaliknya, yu'ta birajulin samin, di hari kiamat didatangkan orang yang sangat gendut. Ternyata begitu ditimbang di mizan, ini tidak lebih berat daripada satu sayap ekor nyamuk. Coba, luar biasa ya. Makanya ini pentingnya kita ini, bagaimana kita memperbesar apa? Amal, jangan membesar perut ya. Lama-lama bungah nanti, kembung nang tengah. Itu ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Kata Ibnu Mas'ud, qala kunna idza kunna ma'an nabi fi shalah. Dulu apabila kami bersama Nabi dalam salat. Salat apa? Ya, kebanyakan yang dimaksud barang Nabi salat wajib. Ya, kebanyakannya bahwa yang dimaksud bersama Nabi sholat adalah sholat wajib. Kenapa? Karena sholat wajib itu yang disyariatkan berjamaah. Adapun sholat-sholat sunnah itu tidak banyak yang disyariatkan berjamaah. Hanya beberapa saja. Ya, tapi kebanyakannya sholat sunnah itu disyariatkan sendiri-sendiri. Qulna, kami mengatakan ketika sholat,
Assalamu ala Allahi min ibadih. Assalamu ala fulan wa fulan. Ya, semoga keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Coba berdoa kepada Allah, semoga Allah selamat ya dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan bagi fulan dan fulan, yaitu malaikat Jibril dan Mikail dan para malaikat. Perhatikan, Nabi mendengarkan ucapan itu langsung menegur. Rasul mengatakan, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah, fa innallahu wassalam, karena Allah sendiri itulah salam. Ya, jangan sampai mendoakan Allah, ya Allah semoga jenengan selamat. Masya Allah, Allah yang diminta, masa Allah didoakan? Ya, maka hal seperti ini bisa bermakna merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Nah, maka di dalam hadis ini, ya, di antara faedah yang dapat kita ambil di sini, yaitu larangan untuk mengucapkan semoga keselamatan bagi Allah. Tapi kalau semoga selamat untuk hamba, baik malaikat, para nabi, itu boleh. Tapi untuk haknya Allah tidak boleh. Ya, yang kedua, bahwa Assalam itu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita baca ayatnya tadi. Ya, sebenarnya Rasul juga mengatakan fa innallah huwas salam. Sesungguhnya Allah dialah yang assalam. Apa makna salam tadi? Ada dua ya. Yang pertama maknanya al-musallim li ibadihi. Allah yang memberi keselamatan untuk hamba-hambanya. Ya, jadi ini diambil dari kata salam. Allah memberi keselamatan bagi hamba-hambanya. Ya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu salim min kulli naqsin wa aib. Allah itu selamat dari segala kekurangan dan aib. Makanya itu enggak tepat kalau kemudian Allah didoakan. Makanya kalau selesai sholat, di antara zikir yang diajarkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, antas salam, engkau adalah salam, zat yang maha selamat dari kekurangan, yang memberi keselamatan kepada hambanya. Wa minkas salam, dan keselamatan pun datang dari engkau. Perhatikan ya, maka termasuk tidak beradab ketika kita mendoakan Allah agar Allah selamat. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, bayanul hukmi bi'illatihi. Jadi Rasul menyebutkan kenapa kok nggak boleh mengucapkan itu. Ya, Rasul menyebutkan hukum ini dengan disebutkan sebabnya. Apa sebabnya? Karena Allah itu salam. Nah, ini termasuk penting ya. Tatkala kita menyebutkan suatu hukum, ya, dan kemudian kita sebutkan ilahnya, sebabnya kenapa kok ini nggak boleh. Itu ya. Kalau memang ada syariatnya, ada dalilnya, terangkan. Karena dengan kita menyebutkan sebab ini, ya, sebab ini kata Syekh Utsaimin memiliki tiga manfaat. Yang pertama adalah tuma'ninatul insan ila hukmi idza qurina bil illah. Seorang dia akan menjadi lebih tentram terhadap hukum Allah jika disebutkan ada sebab pensyariatan itu. Maka di sana ada yang namanya maqasidus syariah. Ya, ada cabang ilmu dalam usul yang namanya maqasidus syariah. Itu indah sekali. Kita kalau belajar agama dengan seperti itu, ya, maksud pensyariatan indah sekali. Ya, maka kita sebagai seorang muslim semakin mempelajari Islam dengan baik, semakin kita itu senang dengan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan kita menjelaskan dan disebutkan sebab hukumnya itu, ini akan memberikan pengaruh kepada seorang tentang bagaimana indahnya Islam. Luar biasa Islam ya, mensyariatkan perkara-perkara yang itu baik untuk hamba dan melarang semua yang jelek untuk hamba. Sedangkan yang ketiga, dengan kita menyebutkan illah suatu hukum, ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Jadi di sini, ini kan nama Allah ya. Kita nggak boleh mengatakan semoga keselamatan bagi Allah. Apa alasannya? Karena Allah itu yang selamat. Gitu. Kemudian yang berikutnya dalam hadis ini ada penjelasan tentang bolehnya mengucapkan assalamu alal malaikah. Semoga keselamatan bagi para malaikat. Dari mana kok
kita mengatakan itu boleh? Karena Rasul tidak menegur sahabat yang mengatakan assalamu ala fulan wa fulan. Yang Rasul tegur, jangan kamu ucapkan assalamu ala Allah. Sedangkan perkara yang mustahil, ketika Nabi melihat suatu kemungkaran, kemudian beliau diamkan dan tidak dijelaskan, gak mungkin. Makanya perhatikan ya, makanya di zaman para sahabat Nabi dan Nabi masih hidup, ada suatu perbuatan yang tersebar atau bahkan tidak tersebar, itu mesti Rasul mengetahui. Ya, Rasul mengetahui. Ya, seperti hukum masalah apa azal, itu azal ya. Azal itu dalam hubungan suami istri. Mohon maaf ya, sebelum keluar si cairan itu dikeluarkan dulu dari farj perempuan itu. Apa kata para sahabat? Ya, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azal sedangkan Al-Qur'an masih turun. Ini yang dijadikan dalil para ulama, azal itu boleh. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan para sahabat di zaman Nabi dan Al-Quran masih turun, ternyata Nabi tidak menegurnya. Ini perkara boleh. Karena Allah berikan kepada Nabinya itu wahyu ya. Ada kejadian ini, Rasulullah luruskan. Nah di situ, makanya Masya Allah ya, kalau kita melihat seperti itu, makanya sesuatu yang Rasul tidak jelaskan, Rasul tidak perintahkan, itu memang tidak ada kebaikan padanya. Karena segala kebaikan sudah dijelaskan kepada kita, segala kejelekan sudah beliau tutup rapat-rapat. Ini juga menutup ya pintu celah kebid'ahan. Kalau semua orang mengatakan lah Rasul kan nggak nyebutin berarti boleh dalam ibadah, itu salah kaprah. Ini yang keberapa? Yang ke-5. Yang berikutnya adalah apa? La yajuzu al-iqraru al-muharram. Tidak boleh seorang itu apa? Membiarkan atau ikut menyatakan boleh dalam perkara yang Allah haramkan. Ya, insyaallah ya, apalagi itu mendukungnya, apalagi dia yang ikut ACC-nya. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhdits. Muhdits itu bisa maknanya perkara yang baru atau bid'ah atau kemaksiatan yang lain. Ada kemaksiatan kita ACC, nggak apa-apa, bagus. Makanya hati-hati Pak RT ya, Pak RT tanda tangan. Ada apa acara apa ini? Kesyirikan, kebid'ahan misalkan. ACC dia bertanggung jawab. Sampai Rasul mengatakan la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang apa? Dia melindungi suatu orang yang berbuat perkara yang baru, bid'ah atau perkara kemaksiatan. Ini Masya Allah ya. Dalam keluarga pun demikian. Ya, anak berbuat dosa, minta duit, ya nggak apa-apa. Ini 500.000, Masya Allah. Kita melindungi, kita dapat. Maka di sini di antara faedahnya tidak boleh ya seorang itu apa? Menetapkan, mendukung terhadap perkara yang diharamkan. Nah, selesai ya dari menjelaskan hadis ini. Kemudian kata penulis kita fihi masail. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama tafsirus salam. Penafsiran makna salam. Tadi ada 2. Yang pertama bahwasanya Allah pemberi keselamatan, dan yang kedua bahwasanya Allah itu maha selamat dari segala aib dan kekurangan. Yang kedua annahu tahiyyah, itu adalah penghormatan bagi Allah. Sedangkan yang ketiga annaha la tasluhu lillah, ucapan semoga selamat bagi Allah itu tidak pantas ya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat al-illatu fi dzalik, sebab dilarangnya hal itu. Itu sudah disebutkan tadi karena itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ta'limuhum at-tahiyyah allati tasluhu lillah. Kemudian pengajaran dari Nabi tentang bagaimana cara menghormati Allah dengan cara yang baik. Ya, dengan apa? Dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari bab 51. Masih ada waktu ya, insyaallah. Ini juga bab ke-52 sangat singkat sekali. Beliau hanya mendatangkan bab dan cuma 1 hadis saja. Berkata penulis kitab babun qaul Allahumma ighfirli in syi'ta. Ini masih berkaitan tentang masalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ucapan seseorang Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah aku in syi'ta, jika engkau menghendaki, jika engkau mau mengampuni. Siapa?
Kira-kira bagaimana itu? Ya. Cara wong Jawa, ya Allah ampuni nek jenengan gelem gitu. Ya. Kira-kira ada apa tidak seperti ini? Tidak ada. Itu pun dijelaskan beliau di sini. Ya. Karena apa? Di dalam kita minta kepada Allah, seharusnya apa? Kita itu punya azam. Minta kepada Allah. Nah, kenapa kok dilarang, teman-teman sekalian? Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan di antaranya ada 3 sebab. Kenapa dilarangnya mengatakan ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku jika Engkau mau. Coba, ini mau minta apa ngetes? Kan gitu, seakan nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ya, annahu yush'iru bi anna Allah lahu mukrih 'ala syai'. Hal ini terkesan bahwasanya Allah itu ada yang memaksa. Kan gitu ya? Ya Allah ampuni saya kalau Engkau mau. Coba. Ini seakan-akan ya terasa bahwasanya Allah itu ada sesuatu yang apa? Yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang bisa mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Mengatur Allah enggak ada. Yang adanya Allah adalah mengatur hamba-hambanya. Ya. Sebab yang kedua, perhatikan ya, ini Masya Allah, laki-laki kita sedang diajarkan bagaimana mengagungkan Allah. Ucapan jika engkau menghendaki Allah, ka'annahu yara anna hada amrun azim 'ala Allah. Seakan-akan ucapan ini dia memandang bahwa yang dia minta itu seakan-akan berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan kita gitu ya, misalkan datang ke orang minta bantuan, Pak, saya lagi butuh ini. Ya kalau lagi ada, kan gitu ya. Kalau lagi longgar. Itu kan seakan-akan apa kita mengatakan pada orang ini, maksudnya jangan membebani, Pak, gitu. Ucapan kayak gini di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah saya jika Engkau menghendaki. Itu sama. Kita minta tolong kepada orang, ada embel-embelnya apa? Ya kalau lagi enggak mepet, kalau lagi ada kelonggaran. Itu sama. Ini apa? Larangan yang kedua. Kandungan larangan yang ketiga bahwa annahu yash'uru bi anna at-taliba mustaghnin 'anillah. Ya, ini terkesan bahwa seorang yang meminta itu seakan-akan merasa enggak butuh kepada Allah. Jadi sama ya, kita minta bantuan tapi ada kalimat tambahan. Kalau lagi enggak lagi enggak sempit, lagi kelonggaran, lagi ada uang lebih misalkan. Ini apa maksudnya apa ini? Seakan-akan yang kita minta itu memang lagi ada kesempitan. Sama nih. Maka perhatikan ucapan seperti itu enggak boleh. Ya, ucapan mengatakan ya Allah, ya ampunilah saya jika Engkau berkehendak, jika Engkau mau. Itu enggak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya di sini wa fis sahih, dan dalam sahih itu Bukhari Muslim an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul mengatakan la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika Engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika Engkau mau. Perhatikan ini. Maka solusinya bagaimana? Ini Masya Allah, luar biasa Rasulnya. Ketika melarang sesuatu, sebutkan solusinya. Liya'zimil mas'alah. Hendaklah engkau itu kalau minta sesuatu dengan jazm, pastikan permintaan itu. Fa innallaha la mukrikalah, karena Allah tidak ada satupun yang memaksanya. Sudah kalau minta jazmkan, ya Allah berikan kepada saya rizki, ya Allah berikan kepada saya kesembuhan, ya Allah berikan kepada saya kebahagiaan hidup, ya Allah berikan saya jodoh dan sebagainya. Ya jangan ya Allah saya butuh jodoh ini untuk nomor 2. Ya nek jenengan mau gitu, nggak serius mintanya seperti itu. Nah, wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim wali yu'allim ar-rahbah fa innallaha la yata'allamuhu syai'un Allah. Dan hendaklah seorang itu ketika berharap minta kepada Allah yang besar sekalian. Ini adab berdoa ya. Jadi kalau minta kepada Allah itu jangan kecil. Ya Allah, semoga besok saya bisa makan. Kecil. Ya Allah, semoga masukin surga walaupun yang paling dasar. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alul firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa fawqaha
arsyur rahman. Rasul mengatakan, jika kalian minta kepada Allah surga, minta Firdaus. Kenapa? Firdaus itu adalah surga yang paling tingginya, surga yang paling pertengahannya, dan di atasnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam berdoa itu. Bagaimana? Minta yang paling tinggi, jangan minta ya Allah semoga besok bisa makan sama ikan asin. Astagfirullahaladzim. Minta yang gede, ya Allah semoga besok saya ini bisa mendapatkan sholat subuh dan sebelum subuh 2 rakaat. Kenapa, Pak? Kok enggak? Tadi urusannya ikan asin, sekarang lari ke sholat subuh. Itu berarti kan kita minta kepada Allah apa? Dunia dan isinya, lebih baik dunia dan isinya. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Aisyah diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pahala dan kebaikannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bukan ikan asin. Ya. Yang pemilik ikan asin, yang bikin ikan asin, anaknya ikan asin pun kita dapatkan. Namanya maksudnya pembikin ikan asin punya anak gadis, bisa kita dapatkan kalau kita minta kepada Allah. Kan kita kadang-kadang Masya Allah mintanya terlalu kecil kita itu. Coba minta yang paling besar. Dan kata para ulama, kalau kita minta yang besar, secara otomatis yang kita dapat. Misal kita, ya Allah berikan kepada saya lautan. Gak usah minta, ya Allah aku minta kepada engkau teri. Ya Allah kepada engkau kating. Kalau kating diminta. Misalkan, kenapa nggak minta, ya Allah berikan kepada saya lautan? Kita dapat lautan, mau paus sampai teri sampai kating kita dapatkan. Sama kan gitu. Kita minta kepada Allah rumah yang luas. Kenapa nggak minta yang lain? Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami di dunia ini baik, di hari kiamat juga baik, dan selamatkan dari api neraka. Kalau kita mintanya itu, rumah bagus akan Allah berikan, bahkan seisinya, perabotnya sampai penghuninya. Gitu. Loh, itu permintaan kepada Allah, itu adabnya. Wal yu'adzim ar-rahbah, hendaklah ya besarkan dalam harapan kepada Allah. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'ta. Karena Allah tidak menganggap besar sesuatu yang Allah berikan. Sebesar apapun yang Allah berikan, Allah enggak anggap itu besar. Sampai Allah sendiri menyebutkan dalam hadits qudsi. Ya, dalam hadisnya Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa mimma indi syai'an illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahar." Allah berfirman dalam hadits qudsi itu, seandainya wahai manusia, yang pertama kali aku ciptakan sampai yang terakhir kalinya, bahkan jinnya pun demikian, jin yang pertama sampai akhir aku ciptakan kumpul di satu tempat, semua ini minta kepada aku, dan semua ini aku berikan permintaannya. Perhatikan betapa luas dan kayanya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk jin manusia minta kepada Allah diberikan semua. Apa yang terjadi? Ma naqasa mimma indi syai'an. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kecuali ya berkurangnya seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan, atau bahkan bukan jari, jarum ke lautan. Kemudian yang kita lihat apa yang tersisa dalam air lautan yang ada di jarum ini. Ibaratnya apa? Harta kekayaan Allah Subhanahu wa taala seperti lautan yang sangat luas. Sedangkan setelah Allah memberikan seluruh hamba ini, itu seperti air yang tersisa pada jarum. Gak sampai setetes. Gak sampai setitik ini. Masya Allah itu. Kok masih bisa mengatakan, ya Allah berikan kepada aku jika engkau mau. Ini tentunya tidak adab sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka di sini ada beberapa faedah. Di antaranya bahwa berdoa itu akan Allah kabulkan, tapi dengan syarat. Ya, di antaranya ada sebutkan para ulama ada 10 syarat. Dan itu disebutkan dalam bait syair. Ya, ada seorang ulama mengatakan, qalu syurutud du'ai al-mustajabu lana. Para ulama mengatakan syarat-syarat doa terkabulkan untuk kita asyarun, ada 10. Ya, ada 10 syarat ini. Apa yang pertama? Maka basyiri da'i, maka berilah kabar gembira kepada para orang yang berdoa. Yang pertama adalah apa? Bi'imlahihi. Imlah itu kalau minta itu sesuatu yang
besar, sesuatu yang dipastikan. Jazm, ya Allah berikan kepada kami hidayah, ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Gak usah embel-embel jika engkau mau. Nah ini imlah, ini yang pertama. Yang kedua adalah taharah, suci dalam artian suci dari najis, ya, kita berwudu, ya, atau yang kedua suci dari sisi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ahlu tauhid dalam berdoa itu berbeda. Ya, orang yang berdoa kepada Allah dengan penuh pengagungan, ya, karena dia faham tauhid, faham asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebutkan doa itu betul-betul dia minta kepada Zat yang Maha Kuasa. Ini sucikan hati, sucikan badan. Maka kalau kita berdoa dalam bulan suci, masya Allah, itu mudah dikabulkan. Yang ketiga, wassalatun, kita memulai dengan salawat. Ya, jadi sebelum kita meminta, di antara adab adalah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung ijik-ijik, tiba-tiba ya Allah berikan saya kepada hari ini duit yang banyak misalkan. Itu kurang beradab. Maka sebutkan dengan salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan sebagian para ulama mengatakan doa tidak akan dikabulkan tanpa salawat. Ya, karena adabnya memang pakai salawat. Kemudian berikutnya ma'mahun nadam, dibarengi dengan apa? Penyesalan, bertaubat. Seorang yang berdoa kepada Allah kemudian diawali dengan bertaubat, luar biasa itu. Maka di antara doa, ya, dalam sayyidul istighfar kita berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika. Ya Allah, aku mengakui segala nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui dosa-dosaku kepada Engkau, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, itu doa luar biasa itu. Minta ampunan kepada Allah dengan menyebutkan nikmat yang sangat besar dari Allah, dan dia pun mengakui dosa dan bertobat. Gitu ya. Jadi kalau berdoa itu coba pakai adab. Kita istighfar dulu kepada Allah dengan berbagai macam dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena di antara penyebab seorang itu akan tidak dikabulkan doanya karena perbuatan dosa. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, waktun. Kita pilih waktu yang paling tepat. Kapan diantaranya? Sepertiga malam terakhir. Karena Rasul bersabda dalam hadisnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sam'i dunya hina yabqa thuluthul akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni la'utiyannah wa man yastaghfiruni la'aghfirannalah. Rasul bersabda, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini akan turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada aku, akan aku kabulkan. Siapa minta kepada aku, akan aku berikan. Dan siapa yang minta ampun kepada aku, akan aku berikan kepadanya ampunan. Sepertiga malam terakhir. Gimana ngitungnya sepertiga malam terakhir, ya? Jadi gini aja, satu malam berapa jam dibagi 3. Misalkan sekarang maghrib jam 6 katakanlah, ya, subuh jam 4:30, berapa jam berarti itu? Misalkan pokoknya maghrib sampai subuh itu malam, misalkan 9 jam, kita ambil gampang dari 9 jam. Maka 10 malam pertama itu 3 jam. Jadi misalnya dari 6, 7, 8, 9 itu sepertiga malam pertama, kan gitu. Sepertiga malam kedua berarti jadi berapa? 9, 10, 11, 12 itu yang kedua. Sepertiga malam 3 berarti berapa? Jam 1, 2, 3 gitu. Pokoknya 3 jam berikutnya dibagi 3 itu. Betul ya, dibagi 3 ya. 3 sampai 3 jam. Nah sekarang misalkan jam 6 sampai setengah 5. Berarti berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 jam setengah. 10 jam bagi 3 berarti berapa? 3 lewat. Nah 3. Kita ambil mundur. Setengah 5 berarti setengah 4. Setengah 4, setengah 3, setengah 2. Ditambah lagi yang 30 menit bagi 3, 10 menit. Nah gitu, segitu. Sekitar itu. Jadi setengah 3 tadi ya. Nah kesana itu namanya sepertiga malam terakhir. Dibagi 3 aja. Maka setiap malam beda-beda. Tergantung jarak waktu malam itu.
Kita pilih itu di antara waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah apa? Antara adzan dan iqamah. Yang Rasulullah mengatakan, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan Allah kabulkan. Makanya perhatikan, kalau kita masuk ke masjid, cepat-cepat, jangan nunggu qomat baru datang. Rugi kita. Sebelum adzan datang sudah. Begitu adzan kita di masjid, kemudian kita apa? Berdoa di situ. Sambil nunggu iqamah kita berdoa. Allah tidak akan menolaknya. Kapan lagi? Ketika kita sujud. Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi fa huwa sajid fa aksiru du'a. Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan, keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia sujud. Ya, berikutnya, ketika kita puasa, kita safar, ya, itu kan waktu-waktu. Rasul mengatakan dalam hadis riwayatkan Baihaqi dan Sahih Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan salatu da'awatin mustajab la turad. Ada 3 macam doa yang mustajab dan tidak akan ditolak. Doaul walid li waladihi, wa doaus shaim hatta yuftir, wa doaul musafir. Yang pertama, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Yang kedua adalah doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Dan ketiga, doanya orang yang sedang safar. Ketiga ini. Ini kesempatan. Jadi kalau safar itu jangan cari tanggal ngidul. Fokus, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu mustajab. Apa yang kita inginkan, doa kepada Allah saat itu. Gitu ya. Kadang-kadang lupa kita itu. Apalagi kalau jalan-jalan sama teman-teman sudah ketawa sepanjang jalan itu. Mau turun, jalan turunnya ketawa, jalan nanjak ketawa. Rasul mengatakan kalau jalan naik Allahu Akbar, turun subhanallah, itu nggak berlaku lagi. Yang berlaku apa? Ketawa sudah itu. Ya kadang-kadang saking senangnya kumpul batir itu ya. Kumpul teman, tapi ya perlu diperhatikan. Ini yang berapa? Yang kelima. Yang keenam, kata beliau khusyuk. Ini juga penting. Ya, ketika berdoa itu khusyuk. Kenapa? Allah tidak akan mengabulkan doanya lahin, orang-orang yang lalai. Jadi ngomong nggak tahu maksudnya. Paham ya? Kayak orang baca mantra. Komat kamit nggak tahu artinya. Allah akan mengabulkan. Maka coba, kalau kita pengen doanya terkabul, apa yang kita baca kita paham. Minimal doa itu, kalau bahasa Arab paling bagus itu ya. Doa dari Al-Quran, doa hadis Nabi. Nah, kita pahami. Jadi kita berdoa, ya Allah, Rabbana atina, ya Allah berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia, kebaikan di hari akhirat. Dan selamatkan kami dari api neraka. Itu contohnya. Khusyuk. Yang berikutnya, yang berapa? 7. Husnudzan. Ya, husnudzan. Hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Ya jangan kayak tadi mengatakan, ya Allah berikan kepada kami ampunan jika Engkau mau. Itu enggak husnudzan lagi udah itu. Ya, kemudian wahillu qutin. Nih, yang berapa? Ke-8 ya. Ke-8, dan hendaklah makanan yang dimakan itu halal. Ini jadi pengaruh ini ya, kalau kita mendapatkan uang dari cara yang haram itu berpengaruh. Maka Rasul pernah menyebutkan dalam satu hadisnya, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akhbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah." Rasul menyebutkan ada seorang yang dia melakukan safar yang sangat jauh, rambutnya acak-acakan, dia mengangkat tangannya seraya mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Allah. Sedangkan apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tubuhnya ini tumbuh dengan keharaman. Apa kata Rasul? Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Masya Allah ya, ternyata itu saling berkaitan ini. Kita nyari rizki, kita beribadah, kita berdoa, semua saling berkaitan. Maka wahillu qutin, hendaklah apa yang kita makan itu dari benda yang halal. Kemudian yang ke berapa? 9, wala yud'a bi maksiatin, dan jangan berdoa dengan kemaksiatan. Ya, jangan sampai kita berdoa dengan kemaksiatan. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadisnya, beliau mengatakan, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu ihda thalath. Rasul mengatakan tidak ada seorang mukmin muslim yang dia berdoa kepada Allah, dalam doanya tidak mengandung unsur dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim, melainkan Allah akan berikan untuknya salah satu dari 3 hal.
Ini perhatikan, kita berdoa kepada Allah, tadi nggak ada dosa, tidak ada unsur memutuskan silaturahim, Allah berikan salah satu dari 3. Apa yang pertama? Imma ayu ajilahu fid dunya. Boleh jadi Allah segerakan di dunia. Ini biasanya yang kita minta. Pengennya doanya cespleng, Pak. Ya, doa sekali langsung kabulkan. Pengen minta jodoh, besok langsung datang perempuan datang ke rumah, Mas, lamarlah aku. Gitu. Pengennya cespleng, kayak mumet, potrek sembuh. Gitu. Ya, itu mungkin. Ini yang pertama. Tapi nggak seberapa kalau kita yang diberikan yang ini. Yang kedua kata Rasul, wa imma ayyadakhirahu yaumil qiyamah. Boleh jadi yang kedua, Allah akan tangguhkan pengkabulannya di hari kiamat. Ya, kadang kita belum punya rumah, ya Allah, berikan kepada kami rumah. Walaupun RSSSS pangkat 9. Rumah sangat sederhana sekali, sampai susah selonjor, sempit, sesek gitu ya misalkan. Mintanya gitu. Sampai mati belum dapat. Ternyata apa? Allah tahu ini. Hamba ini kalau diberikan rumah yang bagus sekalipun, nggak syukur dia. Allah nggak berikan, tapi Allah tangguhkan pengkabulan di hari kiamat. Apakah kemudian disuruh ke rumahnya RSS? Nggak mungkin. Istana megah. Itu ya, Rasul ketika disebutnya Rasul bagaimana bangunan di surga itu, labinatun min dahab wa labinatun min fiddah, yaitu rumah bangunannya yang batu batanya terbuat dari emas, ada batu batanya terbuat dari perak dan seterusnya. Coba ada di rumah orang Banjarsari, rumahnya pakai emas. Iya, mas tukang senggawe. Kan gitu. Ini yang kedua. Ini ya, Allah nggak kabulkan yang pertama, Allah akhirkan. Dan yang ketiga kata Rasul, wa imma ayyasrifa anhu su'. Boleh jadi Allah akan simpangkan kejelekan yang tadinya menimpanya nggak jadi menimpanya. Ternyata luar biasa rahasia Allah ya. Makanya berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nggak ada ruginya. Allah nggak kabulkan dunia, alhamdulillah. Mungkin kita diberikan oleh Allah di hari kiamat. Ya kan gitu, kadang kita minta dulu pas bujang ya, ingin cepat nikah ini, Allah kabulkan sampai mati. Ternyata di surga kalau siapkan bidadari. Adakah di dunia bidadari? Enggak ada. Masya Allah. Kemudian yang ke-9, 10 ya. Wa ismun yunasib, dan kita menyebutkan nama Allah yang sesuai. Ini pembahasan kemarin ya. Allah berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Sebutkan. Kalau kita minta rahmat, ya Rahman irhamni. Kita minta ampunan, ya Ghafar ighfirli. Kalau kita minta kepada Allah rizki, ya Razzaq irzuqni, dan seterusnya. Ini diantara sebab apa? Terkabulkannya doa. Itu kita menyebutkan sebelum berdoa dengan nama-nama Allah. Itu namanya adalah tawasul bi asma'illah. Tawasul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini 10 syarat seorang itu bisa diterima doanya. Ya, Masya Allah, ini kalau dihafal, diamalkan, luar biasa ini. Ya, sampai di sini ya. Kita baca dulu faedahnya. Jadi faedah dari hadis ini, yang pertama, wajibnya kita mensucikan Allah dari perkara yang tidak layak baginya. Yang kedua, pembahasan ini menunjukkan tentang apa? Luasnya kedermawanannya Allah dan rahmatnya Allah. Ya, sampai kita kalau minta kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung, mintalah sesuatu yang paling besarnya. Dan jangan kita anggap bahwasanya Allah itu keberatan, tidak. Kalau kita menganggap Allah berat, berarti suudzon kepada Allah. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bahwa seorang mukmin itu tatkala dia berdoa itu dengan penuh kepastian. Ya, tidak pakai kalau engkau menghendaki Allah, tidak. Tapi ya dengan kalimat yang jazm. Ya, berikutnya bahwa berdoa itu memiliki adab-adab. Ya, doa itu memiliki adab-adab. Ya, sehingga berdoa pun kita pakai adab yang dengannya itu memudahkan dikabulkan doa. Kemudian yang terakhir, bahwa di antara adab berdoa kita yakin bahwasanya Allah itu akan mengkabulkannya. Jangan kemudian coba-cobalah nyoba ya, malam ini mau sholat malam, siapa tahu Allah kabulkan. Itu sudah salah dari awalnya. Tapi kalau kita minta kepada Allah, hendaklah ada keyakinan. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Itu
harus dikuatkan dalam hati kita ini. Lagi-lagi ini adalah pengajaran dari penulis kitab agar seorang mukmin ini selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun dalam hatinya suudzon kepada Allah, ya, tidak ada sedikit pun dalam hatinya ini merasa bahwa Allah itu terbebani dengan permintaan kita, enggak ada sama sekali. Luar biasa ya, ternyata kitab tauhid ini luar biasa nih dari awal sampai akhir itu. Kayaknya kalau sekali enggak cukup ini. Ya, kayaknya perlu diulang sendiri di rumah nanti ya, 5 kali 10 kali itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.